semuanya, apa kabar? Belum ada kok, belum mulai. Wah, ini kan Dita sudah mulai datang nih. Hai Ken. 1, 2, 3. Kak Tari mau tarik dia. 2, 3. Aduh, putus talinya Nangrat. Kita yel-yel duluan ya. Oke. Tadi suaranya udah belum. Sudah, yuk kita mulai yel-yel kita. Kids Worship, sehat, kuat, cerdas, taat, cinta Tuhan. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan. Ayo kita sama-sama. Oke, mari kita bersama-sama memuji Tuhan. Ayo kita sama-sama. Pimpin dalam doa. Teman-teman, mari kita berdoa. Janice tolong kami mau Sunday School. Janice tolong kami supaya kami bisa fokus dari awal pertengahan hingga akhirnya. Janice tolong dalam nama Tuhan kami berdoa. Amin. Oke teman-teman, mari kita memuji Tuhan Yesus yang terhebat. Kenapa kita memuji Tuhan yang terhebat, Ken? Karena Yesus itu sudah menolong kita dan dia itu hebat sekali menjaga anak-anak di rumah, jaga Ken dan teman-teman semuanya waktu sekolah. Kita berangkat sekolah, pulang sekolah, selalu ditolong sama Tuhan ya. Oke, Yesus yang terhebat. Yuk kita semua memuji Tuhan. Yeay. Bagi
teman-teman, sekarang kita akan memuji Tuhan. Yesus dokterku yang baik. Yesus dokter yang ajaib, Yesus dokter yang baik. Yesus, Yesus, Engkau dokterku yang baik. Yesus, Yesus, Engkau dokter yang ajaib. Sekali lagi ya. Yesus, Yesus, Engkau dokterku yang baik. Yesus, Yesus, Engkau dokter yang ajaib. Engkau menyembuhkan yang lumpuh, Engkau menyembuhkan yang tuli, Engkau menyembuhkan yang buta, yang menderita dan percaya, Engkau selamatkan. Tuhan Yesus dokter yang ajaib. Sekali lagi kita puji Dia. Yesus, 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 Engkau dokterku yang baik. Yesus, Yesus, Engkau dokter yang ajaib. Engkau menyembuhkan, Engkau menyembuhkan yang lumpuh, Engkau menyembuhkan yang tuli, Engkau menyembuhkan yang buta, yang menderita dan percaya, Engkau selamatkan. Puji Tuhan. Sekarang waktunya kita untuk memuji dan menyembah Tuhan, Kak Ken. Sudah siap ya? Kita akan bersama-sama bersyukur. Kita menyembah Allah yang selalu ada. Lagu yang diciptakan oleh Mas Ken itu loh. Masih ingat gak ini nih, sang penciptanya nih? Jika engkau sedih, Dia ada. Jika engkau senang, Tuhan juga ada. Sekalipun kita tidak tenang, Tuhan selalu ada. Mari kita bersama-sama menyembah Tuhan dan bersyukur kepadanya. Saat sedih, Dia ada. Saat senang, Dia ada. Dia ada. Jika senang, Dia ada. Sekalipun
kasih Engkau telah memberi kami makanan yang cukup. Engkau sudah menyertai kami sepanjang tahun. Mungkin sekalipun kami sakit, Engkau ada. Kami tidak sedang mengalami senang, Engkau ada. Kami tidak merasa nyaman, Engkau tetap ada. Engkau selalu menyertai kami. Kasih sayangmu begitu besar bagi kami. Sampai Engkau rela mati di salib demi menebus dosa kami. Engkau adalah Bapa dari semua bapa. Engkau Raja dari semua raja. Engkau pemimpin dari semua pemimpin. Engkau Tuhan dari semua Tuhan. Hanya Engkau yang paling ada. Engkau yang bisa menyertai kami. Hanya Engkau yang bisa mencukupkan kami. Tidak ada Allah lain bagi kami. Hanya Yesus Kristus, Allah. Yesus, Engkau bangkit pada hari ketiga dan sudah menebus dosa kami. Engkau mengalahkan maut. Engkau mengalahkan dosa. Engkau mengalahkan kematian. Terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Kita sudah memuji Tuhan Kak Ken. Kita sudah menyembah Tuhan dan bersyukur. Dan artinya sekarang kita mau ngapain nih? Belajar firman Tuhan. Belajar firman Tuhan. Ada lagunya nggak Kak? Ada. Apa tuh lagunya? Ku mau Jadi murid Tuhan. Oke, teman-teman, kita mau nyanyi lagu yang tadi Kak Ken udah pilih tuh judulnya. Ku mau jadi. Murid Tuhan. Oke, mari kita memuji Tuhan. Ku mau jadi murid Tuhan. tolong kami supaya fokus. Dalam nama Tuhan kami berdoa, amin. Amin. Tentunya kita mendengar firman Tuhan. 1, 2, 3. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan, hari ini kita ketemu lagi. Kita bersama-sama akan belajar firman Tuhan. Anak-anak, are you ready?
Wah, Kak Tari senang sekali nih. Hari ini anak-anak sudah siap untuk belajar firman Tuhan. Oke, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, hari ini Kak Tari mau ajak anak-anak bersama-sama untuk belajar dari Lukas pasal 5 ayatnya yang ke-17 sampai ayat yang ke-26. Lukas pasal 5 anak-anak. Kak Tari akan baca ayat yang ke-17 sampai 26. Masih dengan tema Tuhanku yang menyembuhkan. Tuhanku yang menyembuhkan siapa ya hari ini? Kita akan perhatikan, dengarkan dengan baik-baik firman Tuhan berikut ini. Lukas pasal 5 ayat 17 sampai 26. Orang lumpuh disembuhkan. Pada suatu hari, ketika Tuhan Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa, di Galilea dan di Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan ada pada Tuhan Yesus, sehingga Ia dapat menyembuhkan orang sakit. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh. Karena lumpuh, dia nggak bisa berjalan ya. Orang lumpuh itu diusung di atas tempat tidurnya. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di depan Tuhan Yesus. Tapi karena mereka tidak dapat membawa masuk, karena di tempat itu banyak orang, maka mereka berusaha naik ke atap, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak, tepat di depan Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus melihat iman mereka, iman dari orang-orang yang mengangkat orang lumpuh tadi, Tuhan Yesus berkata, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni," kata Tuhan Yesus. Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, "Siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapakah yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Kan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan seketika itu juga bangunlah orang lumpuh itu di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang itu takjub, terheran-heran, lalu memuliakan Allah juga. Dan mereka sangat takut, katanya, "Hari ini kita melihat hal-hal yang sangat mengherankan." Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita belajar tentang Tuhan Allahku yang menyembuhkan. Dan hari ini kita mendengarkan bahwa yang disembuhkan adalah orang lumpuh, orang yang tidak bisa berjalan dengan kakinya karena kakinya lemas, kakinya tidak punya tenaga, tidak punya kekuatan, dan dia tidak bisa berjalan. Maka orang lumpuh itu diangkat oleh beberapa orang yang membawanya supaya dia sampai ketemu dengan Tuhan Yesus. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersama-sama belajar mengenal, mendengar tentang Tuhan Allah yang menyembuhkan. Orang lumpuh itu sudah lama dia tidak bisa berjalan, dan dia pun tidak bisa berjumpa dengan Tuhan Yesus sendiri.
Nggak bisa, gimana caranya? Kecuali Tuhan Yesus datang ke rumahnya. Tapi kan Tuhan Yesus nggak datang ke rumahnya. Jadi gimana caranya? Ada orang-orang yang percaya kepada Tuhan, pernah mendengar tentang Tuhan Yesus yang bisa menyembuhkan, dan mereka ini percaya Tuhan bisa menyembuhkan. Bersama-sama dia bersepakat, ayo kita bawa teman kita yang lumpuh, ayo kita bawa kepada Tuhan, kita sampaikan dia, kita gotong dia, kita bawa sama-sama supaya bisa berjumpa dengan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus Allah yang menyembuhkan. Orang lumpuh itu sendiri nggak bisa datang kepada Tuhan sendiri, langsung nggak bisa. Tapi adanya orang-orang yang mengasihinya, ada orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Anak-anak, dan waktu Tuhan melihat bagaimana orang-orang ini yang percaya kepada Tuhan, membawa temannya kepada Tuhan, waktu mereka turunkan lewat atap, lewat atap diturunkan, Tuhan Yesus melihat iman mereka. Tuhan melihat kepercayaan mereka. Anak-anak, yang pertama kita belajar bahwa Allah menyembuhkan orang yang percaya kepadanya. Tuhan berbuat, Tuhan mendengar iman orang yang percaya kepadanya. Si lumpuh itu, orang yang kakinya lumpuh itu, dia belum kenal Tuhan, tapi dia mungkin sudah mendengar dari teman-temannya. Tapi Tuhan juga bukan hanya lihat iman si lumpuh, iman dari orang-orang yang datang yang membawa kepadanya. Ini teman-temannya ini percaya, dan Tuhan katakan, karena imanmu maka sembuhlah. Waktu Tuhan Yesus mengetahui, waktu Tuhan melihat iman mereka. Mereka itu berarti lebih dari satu ya anak-anak. Mereka, siapa mereka? Teman-temannya yang angkat tadi loh. Waktu Tuhan melihat iman mereka, berkatalah, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Terus Tuhan berkata kepadanya, dosamu sudah diampuni, dan bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Karena imannya siapa? Karena ada iman percaya kepada Tuhan Yesus dari teman-temannya. Anak-anak, beriman kepada Tuhan Yesus yang menyembuhkan itu nggak hanya untuk diri kita sendiri loh, tapi untuk orang-orang di sekitar kita. Iman percaya dari mereka ini dilihat Tuhan. Kalau anak-anak tahu temanmu sakit, kamu percaya kepada Tuhan Yesus, ayo kamu bawa temanmu itu dalam doa. Atau kamu kunjungin dan kamu ajak dia berdoa bersama-sama. Yuk aku doain kamu, kita datang kepada Tuhan Yesus ya. Karena Tuhan Yesus bisa menyembuhkan. Kita percaya kepada Tuhan Yesus, dan iman kita itu kita lakukan dengan membawa orang lain yang juga memerlukan perjumpaan dengan Tuhan, membutuhkan kesembuhan dari Tuhan Yesus. Anak-anak belajar percayanya itu tidak hanya untuk diri sendiri, tapi kalau anak-anak berdoa, Tuhan juga melihat imanmu. Tuhan melihat iman percayamu. Bagaimana kamu berjuang, bagaimana kamu berusaha membawa orang untuk mengenal Tuhan, berjumpa dengan Tuhan, mengalami kesembuhan dengan Tuhan. Anak-anak, Tuhan kita Allah yang dahsyat. Tuhan kita bisa menyembuhkan. Saat kita punya iman, mari kita datang kepadanya. Kita bukan hanya bawa pergumulan kita, tapi kita bawa pergumulan orang lain, teman kita, papa mama kita, kakak adik kita, siapa saja yang kita kasihi, bisa kita bawa dalam doa, bisa kita ajak doa bersama-sama datang kepada Tuhan. Anak-anak, Tuhan Yesus menyembuhkan orang lumpuh itu, dan Tuhan melihat iman percaya dari teman-temannya. Sebagai orang yang percaya, mari kita beriman kepada Tuhan, bawa saudara-saudara kita, bawa keluarga kita, bawa orang yang kita kasih untuk mengalami
Tuhan Yesus yang menyembuhkan. Anak-anak yang dikasih oleh Allah, pelajaran yang berikut, Tuhan yang menyembuhkan itu dalam hidup kita menjadi tempat untuk kita bersyukur. Waktu Tuhan menyembuhkan orang lumpuh itu seketika bangun, dia nggak lambat-lambat lagi, dia langsung bangun, dia angkat tempat tidurnya dan dia pulang ke rumahnya sambil memuliakan Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Dia puji Tuhan, dia semangat, dia menyanyi bagi Tuhan, dia muliakan Tuhan. Anak-anak, Tuhan itu menyembuhkan, dan kalau Tuhan sudah menyembuhkan kita, ayo kita bersyukur, muliakan Tuhan. Puji Tuhan. Wah, ini karena ada orang-orang yang hebat, enggak? Yang dimuliakan bukan teman-temannya tadi, enggak, tapi yang dimuliakan adalah Tuhan Yesus Kristus. Waktu orang banyak itu juga melihat apa yang terjadi, heran terus apa? Mereka juga memuliakan Tuhan. Puji Tuhan. Kesembuhan kita itu menjadi alat untuk orang lain memuliakan Tuhan. Kalau kita berdoa, doa kita dijawab Tuhan, itu juga untuk memuliakan Tuhan. Kita sendiri memuliakan Tuhan, orang-orang yang melihat juga memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan, memuji Tuhan. Orang-orang di Alkitab nggak dituliskan, oh orang-orang itu memuji-muji orang yang imannya baik. Enggak. Siapa yang dipuji? Tuhan. Iman percaya kita kepada Tuhan Yesus mendatangkan pujian bagi Tuhan, membawa pujian bagi Tuhan. Anak-anak, ayo lakukan imanmu, lakukan percayamu agar Tuhan dimuliakan. Dan pada waktu Tuhan berkarya, Tuhan yang dimuliakan. Bukan hanya kita sendiri yang memuliakan Tuhan, tapi orang-orang di sekitar kita juga yang melihat, yang mendengar Tuhan Yesus Kristus berkarya, orang-orang itu juga memuji Tuhan. Oke, anak-anak, mari kita belajar dari Tuhan menyembuhkan orang lumpuh. Yang pertama kita belajar, saat kita percaya, saat kita beriman, jangan berdoa untuk diri sendiri, tapi ayo kita bawa orang lain juga. Kita ajak mereka berdoa bersama kepada Tuhan Yesus. Yang kedua, kita belajar pelayanan kita, iman percaya kita saat mengajak orang lain disembuhkan, itu untuk pujiannya bagi Tuhan. Jadi, apapun yang kita lakukan supaya orang, wah Tuhan Yesus hebat. Wah Tuhan Yesus luar biasa. Wah Tuhan Yesus keren melakukan hal-hal yang luar biasa. Yang dipuji adalah Tuhan. Yang dimuliakan adalah Tuhan. Oke kids, mari kita bersama-sama bersyukur untuk firman Tuhan hari ini. Kita belajar percaya, kita belajar memuliakan Tuhan melalui iman kita. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Kami bersyukur, berterima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Tuhan tolong kami semua untuk kami melakukan iman percaya kami, membawa orang lain kepada Tuhan, mengalami Tuhan, dan mereka juga sampai akhirnya memuliakan Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati semua anak-anak, keluarga, dan siapa saja, papa, mama, atau opa, oma yang mendampingi anak-anak. God bless you ya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Mari kita berdoa, anak-anak. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah bersekutu hari ini. Kami sudah memuji Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami bersyukur untuk Sunday School pada pagi hari ini. Saat ini kami menaikkan setiap syafaat kami. Kami berdoa untuk bangsa negara kami. Di masa pasca pemilu ini, biarlah Tuhan memberkati bangsa negara kami. Semua dalam keadaan baik, dalam keadaan aman, dalam perlindungan dan berkat Tuhan. Dalam masa-masa liburan, juga Tuhan berkati. Biarlah semua tetap sehat, diberkati Tuhan, tetap bisa menikmati masa-masa liburan bersama keluarga. Sehingga kebersamaan ini sungguh disyukuri karena anugerah yang Tuhan berikan kepada kami semua. Terima kasih berkat-berkat Tuhan bagi umat Tuhan, khususnya anak-anak-Mu yang ada di Sunday School ini. Terima kasih. Engkau memelihara mereka dengan sempurna, memelihara orang tua, menjaga orang tua, memberkati orang tua dalam pekerjaan, dalam pelayanan, sehingga anak-anak boleh juga menikmati berkat-berkat Tuhan. Berkatilah terus orang tua kami Tuhan, sertailah mereka, beri ke mereka kesehatan yang baik, sehingga mereka pun boleh menikmati apa yang dikerjakan, boleh menikmati berkat-berkat Tuhan dalam ucapan syukur kepada Tuhan.
Kami berdoa untuk anak-anak dalam proses pembentukan di sekolah. Biarlah Allah terus memberkati mereka juga. Jadikan anak-anak menjadi anak-anak yang setia, yang takut akan Tuhan, yang cinta Tuhan, yang memuliakan Tuhan. Beri hikmat kepada mereka sehingga sungguh mereka boleh belajar di proses dan menghasilkan hal-hal yang baik bagi pertumbuhan intelektual mereka, bagi pertumbuhan rohani mereka, dan mereka pun sungguh menjadi pribadi yang memuliakan Tuhan dalam hidup mereka. Cita-cita mereka Engkau berkati Tuhan, masa depan anak-anak-Mu Engkau sertai. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jauhkan dari pergaulan yang buruk, ya, dari yang tidak berkenan kepada Tuhan, sehingga mereka boleh menjaga hidup mereka dalam hal yang baik, dan biarlah tidak mempermalukan Tuhan, sungguh mempermuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Yang sakit Engkau juga sembuhkan, yang sedang bermasalah, sedang menghadapi situasi sulit, Engkau juga menolong. Kami bersyukur untuk hari ini. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami akan mengakhiri persekutuan kami. Percaya berkat-Mu ada untuk kami. Anak-anakku, lanjutkan aktivitasmu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus, dan penyertaan Roh Kudus menyertai kamu semua, mulai dari sekarang seterusnya, sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Kak Dewa. Terima kasih Kakak Ken. Kita sudah bersama-sama melayani hari ini dan Kids Worship. Sunday School kita sudah iya. selesai. Belum ya? Belum Kak. Duluan kecepatan. Lagi ngomong nih ya. Oke. Selamat liburan ya semuanya. Long weekend. Oh, long banget liburannya. Anak-anak tetap jaga kesehatan. Jangan minum es di waktu panas. Waktunya istirahat. Kalau dingin, minumnya yang dingin. Yang hangat-hangat lah. Panas, minum yang panas. Oke, anak-anak semuanya jaga kesehatan di masa liburan. Iya. Dan Yesus menolong memberkati semua kita ya. Amin. Kita jalan-jalan Kak. Sekarang Kak Dewa yang Kids bikin. Worship. Sehat, Kuat, cerdas, taat, cinta Tuhan. God bless you, kids. Sampai ketemu lagi. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Ingat hari Sabtu tetap ada ya Kids Worship-nya ya. Bye. Bye. Shalom teman-teman, hari ini saya akan menghafalkan ayat hafalan Markus 15 ayat 37. Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Terima kasih, shalom. Shalom, saya mau ayat hafalan Markus 16 ayat 37. Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom, saya mau ayat hafalan Markus pasal 15 ayat 37. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Saya mau ayat hafalan Markus 15 ayat 37. Lalu berseru Yesus dengan suara nyaring menyerahkan nyawanya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Saya mau ayat hafalan Markus Markus 15 ayat 37. 37. Lalu Berserulah Yesus Yesus dengan dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Terima kasih. Bye. Shalom, saya mau ayat hafalan Markus 15 ayat 37. Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya.